Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pemulung temukan koper berisi ganja 50 kg di tepi tol Tangerang Merak. Pelantikan anggota DPRD Cilegon disambut unjuk rasa mahasiswa. Ribuan umat Katolik Tangerang Selatan ikuti misa akbar bersama Paus Fransiskus di Jakarta. Memasuki musim kemarau, aliran irigasi di Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang mulai mengering. Petani di daerah ini kebingungan karena tidak bisa mengolah sawah. Petani biasanya menggunakan mesin penyedot air untuk menyuplai air ke sawah, namun mesin mengalami kerusakan karena sebelumnya mesin terlalu sering digunakan untuk menyedot air. Tanaman padi petani masih berusia kurang dari 1 bulan, sehingga memerlukan pasokan air yang cukup. Petani khawatir tanaman padi mereka akan mati dan gagal panen. Baru 5 hari lah kira-kira habis kekeringan, musim kekeringan ini. Ini Bapak sedang apa, Pak? Sedang hasil dari sini mau ke sawah itu. Mau ke sawah. Tapi ini gimana, berhasil nggak ngambil air dari bawah ke atas? Tadi pagi ini mau diputer jalan nggak hidup ini hasilnya. Kenapa tuh, Pak? Airnya tahu ya. Apa mungkin airnya terlalu dangkal? Iya kayaknya. Ya, dari tanggal berapa ya nggak tahu, ada 10 harian mah udah ini mah rasanya gagal panen. Oh, gagal panen. Iya. Kenapa tuh, Pak? Iya kan nggak ada air. Apalagi dari atas, dari bawah juga nggak ada, atau dari kali. Bakalan kering terus pasti gagal, Pak? Oh, iya gagal, soalnya ada walang segala macam penyakitnya. Selain irigasi, warga biasa mengandalkan air hujan, namun lebih dari 1 bulan daerah ini sudah tidak diguyur hujan. Petani pun hanya bisa pasrah dan berharap air irigasi bisa kembali mengalir. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Musim kemarau, Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang merupakan salah satu daerah terdampak. Beberapa sumber air mengering sehingga warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Selain mengering, beberapa sumber air di kelurahan ini juga payau karena lokasi tidak jauh dari daerah pesisir. Di saat musim kemarau, warga biasanya membeli air untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, warga biasanya juga memanfaatkan sumur tua yang berada di area tempat ziarah Syekh Abdul Wafa, Kesultanan Banten. Meski di musim kemarau, sumur ini tidak pernah mengering. Sumur ini sangat membantu 4 kampung dekat area ziarah. Dasarnya bukan para pejarah yang ambil. Di antara salah satunya ya yang di luar situ adalah untuk kepentingan masyarakat juga yang untuk saat ini, yang kalau di musim kemarau itu kadang itu bukan dari 1 kampung 2 kampung, dari beberapa kampung juga. Iya kering kalau musim kemarau mah susah air gitu. Susah air ya, Pak? Iya. Ini satu-satunya sumur yang terisi tuh di sini doang, Pak? Sini doang, Pak. Yang lainnya mah nggak ada. Oh, digunakan untuk berapa kampung, Pak? Ini dari kampung Kebasiran, Manggerong, terus Mayungan, Setu. 4 kampung. Sekitar 4 kampung ya, Pak? Iya. Ini air bisa digunakan untuk apa aja, Pak? Iya, buat masak juga, Pak, buat mandi, buat nyuci. Bapak dari kapan, Pak, udah mulai kering gitu, Pak? Udah sekitar 1 bulanan kalau tahun ini. Kemarau di wilayah Kota Serang Utara sudah sebulan terakhir terjadi. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Dampak musim kemarau yang melanda sejumlah daerah membuat sumur warga mengering dan tidak bisa lagi dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti yang dialami warga di Kampung Marga Mulya, Desa Cigoong Utara, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Warga berjalan kaki menuju sebuah sumber mata air.
Walaupun sedikit berbau, warga terpaksa menggunakan air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Karena hampir semua sumur dan sumber air di kampung mereka sudah mengering. Dengan membawa ember dan galon, mereka berjalan kaki melewati perkebunan dan pematang sawah untuk mengambil air yang berada di tepi hutan. Terkadang mereka berhenti di tengah perjalanan untuk sekedar beristirahat guna menghilangkan rasa lelah. Menurut warga, kondisi ini sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir dan terjadi setiap kali musim kemarau tiba. Air. Kenapa air di rumah, Bu? Oh, air di rumah kekeringan. Cuma ini aja kemarau. Di sini gimana, Bu? Ya sedikit bau. Hmm? Cuma gimana ya, namanya juga butuh kita buat cuci piring, buat baju ya terpaksa. Kita ambil, cuci piring di sini. Mandi gitu? Mandi. Terus Bu, harapannya sendiri apa nih sih, Bu? Ya mudah-mudahan dapat bantuan dari pemerintah, dari mana aja, buat kita bisa menikmati air yang kayak orang-orang. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak, terdapat 14 desa yang warganya saat ini sudah mengalami krisis air bersih. Desa, kemudian ada 8 desa yang belum kita bantu, kemudian akhirnya 6 desa itu sudah kita salurkan. Memang baru 1 kali, kita masih menunggu kesiapan sarana prasarana, terutama armada kita juga sudah ready kembali, serta peralatan seperti drone itu sudah siap. Selain menerjunkan 3 tangki milik BPBD Lebak untuk pendistribusian air ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan, BPBD Lebak juga dibantu oleh armada dari BPBD Provinsi Banten. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Banten. Atas nama rekan yang bertugas, saya Maulia Fitriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.